Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Megi Kalista. Dalam suasana penuh haru, para pemuka agama lintas agama di Argentina berkumpul di Katedral Metropolitan Buenos Aires untuk mengenang dan mendoakan Paus Fransiskus. Menurut mereka, Paus adalah sosok pemersatu yang sepanjang hidupnya menjembatani perbedaan demi perdamaian dan kemanusiaan. Langsung saja kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Gita Miningrum yang sudah berada di Kedubes Vatikan. Wafatnya Paus Fransiskus di usia 88 tahun mendorong proses politik di dalam Gereja Katolik untuk memilih pemimpin baru. Ini pun dimulai dan proses ini dinamakan conclave. Lantas kapan pemilihan penerus Paus Fransiskus atau conclave ini dilakukan? Berikut datanya yang kami himpun dari laman cnnindonesia.com. Nama penerus Paus Fransiskus juga masih menjadi teka-teki besar. Namun sederet nama yang dinilai menjadi kandidat kuat sebagai pemimpin Gereja Katolik dunia pun muncul. Nama itu muncul menjelang conclave yang sakral atau pemilihan Paus terbaru. Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik, wafat di Roma pada Senin pada usia 88 tahun. Keuskupan Bandung menggelar rangkaian acara kedukaan di Gereja Katedral Santo Petrus termasuk misa requiem pada Rabu dan doa rosario selama 9 hari. Kementerian Dalam Negeri menjatuhkan sanksi kepada Bupati Indramayu berupa kewajiban mengikuti pendalaman tata kelola politik pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri selama 3 bulan ke depan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour. Kita beralih ke informasi dari dunia politik. Kementerian Dalam Negeri menjatuhkan sanksi kepada Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Pan-RB Rini Widiantini menyatakan pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara IKN resmi ditunda. Menurutnya, penundaan terkait belum ditandatanganinya peraturan presiden yang mengatur pemindahan ASN ke IKN. Aktor sekaligus musisi Fachri Albar ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dari kediamannya di Jakarta Selatan. Fachri juga ditangkap dengan sejumlah barang bukti narkoba. Sebelumnya, Fachri pernah ditangkap di tahun 2018 terkait kepemilikan sabu dan tablet Dumolit. Razia obat keras di lapak pedagang obat kaki lima di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat diwarnai aksi kabur-kaburan. Sementara itu polisi berhasil mengamankan 3 mahasiswa dan salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru Riau yang mengedarkan ekstasi di tempat hiburan malam. Satu korban baru kasus dugaan pelecehan seksual oleh salah satu dokter Rumah Sakit Persada Kota Malang melapor ke Polresta Malang Kota. Hingga Selasa siang total sudah ada 2 korban yang membuat laporan polisi. Sementara itu jumlah korban pelecehan yang dilakukan oleh dokter kandungan berinisial MSF di Garut, Jawa Barat bertambah menjadi 5 orang. Pihak kepolisian masih menyidik dan mendalami kasus pelecehan yang melibatkan oknum dokter berinisial AY di Kota Malang. Dan untuk mengetahui perkembangan kasusnya sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Abdul Malik. Selamat siang Malik, bagaimana update kasus ini saat ini? Oknum Dokter AY, terima kasih Abdul Malik yang sudah melaporkan dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, polisi menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penggerebekan judi sabung ayam di rumah anggota DPRD di Asahan, Sumatera Utara pada Selasa siang. Satu di antara tersangka adalah anggota DPRD Asahan sekaligus ketua fraksi Partai Golkar. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan pertemuan tertutup dengan Kapolres Metro Depok dan Wali Kota Depok membahas kasus pembakaran 3 mobil polisi di Harjamukti Depok. Dan menurut Deddy Mulyadi, seluruh warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian tidak mempunyai identitas kependudukan Kota Depok. Akan unjuk kemampuan dalam ajang IBL All Stars 2025 di Mahaka Arena Kelapa Gading 3 Mei mendatang. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari mengumumkan Organisasi Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau
Pertina resmi dikeluarkan dari keanggotaan KOI. Dan hal ini juga disampaikan oleh Okto usai membuka rapat anggota 2025 Komite Olimpiade Indonesia. Masih dari dunia olahraga, bintang-bintang basket tanah air akan unjuk kemampuan dalam ajang IBL All Stars 2025 di Mahaka Arena Kelapa Gading 3 Mei mendatang. Berusaha membuat pertandingan lebih menarik, IBL All Stars tahun ini menggunakan format pertandingan yang berbeda dengan pelaksanaan IBL All Stars tahun-tahun sebelumnya. Kedutaan Besar Republik Indonesia Damaskus bekerja sama dengan Federasi Olahraga Bela Diri Suriah mengembangkan olahraga pencaksilat di Suriah. Promosi pencaksilat ini juga merupakan bagian dari diplomasi budaya Indonesia. Pencaksilat adalah seni bela diri tradisional Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Dan untuk semakin mengembangkan potensi atlet muda dalam olahraga ini, CNN Indonesia juga bekerja sama dengan Kemenpora dan PBIPSI mengadakan kejuaraan pencaksilat untuk pelajar tingkat nasional. Dan kabar baiknya pendaftaran masih dibuka. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Meggy Kalista pamit. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.